Kabar baik, tidak hanya pemain, pelatih timnas Indonesia juga bisa dinaturalisasi. Beginilah syaratnya. Informasi selanjutnya, Vietnam diminta hilangkan kebiasaan main licik usai kalah saing dengan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Yang terakhir, tiba-tiba saja penjaga gawang Jerman ini menyatakan minat untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Dan beginilah kata sang agen. Berikut akan kami coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola untuk Anda. Program naturalisasi yang digencarkan PSSI untuk menggenjot prestasi jangka pendek timnas Indonesia sudah mulai membuahkan hasil. Yang terbaru di Piala Asia 2023, skuad asuhan Sintayong ini berhasil mengejutkan publik Asia dengan tembus di 16 besar dengan modal pemain-pemain muda. Dan staf khusus Kemenpora bidang diaspora Hamdan Hamedan menerangkan bahwa pemerintah Indonesia sudah punya regulasi bagaimana persoalan naturalisasi atlet ini. Dan menurut Hamdan, naturalisasi adalah proses hukum yang sah di Indonesia agar seorang dengan status kewarganegaraan lain bisa menjadi WNI. Namun yang membedakan di era Sintayong ini, proses naturalisasi untuk pemain timnas Indonesia disesuaikan dengan peraturan FIFA yang terbaru. Pemain yang bisa dinaturalisasi hanya yang punya darah keturunan maksimal dari kakek atau nenek, serta belum pernah bermain untuk tim senior di negara lain. Lantas kemudian muncul pertanyaan, selain pemain, bisakah pelatih timnas Indonesia juga berasal dari seorang naturalisasi? Ya, regulasi yang memungkinkan seseorang dinaturalisasi tercantum dalam Kemenpora nomor 10 tahun 2023 tentang rekomendasi kewarganegaraan untuk olahragawan dan tenaga keolahragaan. Kemudian harus memiliki darah atau faktor kekerabatan dari ayah, ibu, kakek, ataupun nenek. Lalu berprestasi di negara asal pada tingkat internasional. Syarat terakhir adalah memenuhi pertimbangan kepentingan nasional. Dan setelah terpenuhi, rekomendasi dikirim ke Kemenpora setidaknya 6 bulan sebelum pemain tersebut diproyeksikan memperkuat tim nasional. Nah, untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan tentang bagaimana dengan tenaga keolahragaan, contoh pelatih, jawabannya bisa. Dan itu tidak dibatasi umur karena mereka tend to be lebih tua ya, tegas Hamdan. Dan perlu diketahui, Hamdan Hamedan merupakan sosok penting di balik naturalisasi pada pemain keturunan seperti Jordi Amat, Sandy Wallace, Shenny Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, sampai Justin Hamdan. Di sisi lain, Vietnam diminta untuk tidak lagi bermain licik dan kasar agar bisa menaklukkan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, 1 bulan lagi, 2 tim papan atas ASEAN akan bertemu di ajang prestisius. Ya, Timnas Indonesia dan Vietnam akan saling bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan kedua rival abadi ini akan berlangsung pada 21 dan 26 Maret 2024. Dan jelang duel tersebut, Timnas Indonesia punya satu modal yang bagus. Ada kasus Sintayong baru-baru ini mampu mengandaskan perlawanan Nguyen Quan Hai dan kawan-kawan. Duel keduanya memang berlangsung pada laga kedua grup D Piala Asia kemarin beberapa waktu yang lalu. Dan dalam laga tersebut timnas sukses meraih satu kemenangan dengan skor 1-0. Nah, gol sematawayang Asnawi Mangku Alam dari skema penalti sudah cukup membuat The Golden Star Warriors menangis. Sebab kekalahan ini membuat mereka pulang lebih awal dari kompetisi. Dan kini tim besutan Philippe Troussier mengusung misi balas dendam. Di lain sisi, Golden Star Warriors mendapatkan wejangan dari salah satu media lokal mereka. Melansir dari laporannya, Bongda memberikan saran agar Vietnam merubah cara bermain mereka agar bisa mengalahkan Garuda. Dan menilik kiprah mereka di ajang Piala Asia lalu, Bongda merasa anak asuh Troussier bermain sangat buruk. Para pemain dinilai bermain dengan licik dan sangat keras pada lawan-lawannya. Hal itu dibuktikan dengan adanya 3 penalti dan 2 kartu merah yang didapatkan oleh Vietnam. Kondisi tersebut dapat saat mereka melawan Indonesia dan Irak. Media lokal ini merasa permainan itu sudah tidak layak pakai. Oleh sebab itulah, The Golden Star Warriors diharap merubah cara bermain mereka saat berhadapan dengan Indonesia nantinya. Dan yang terakhir, salah satu penjaga gawang yang kini berkarir di Liga Jerman mengutarakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Keinginan tersebut disampaikan oleh jurnalis sepak bola Ahmad Reza lewat wawancara singkatnya dengan pemain yang kini memperkuat klub Jerman SV Sandhausen.
Ya, timnas Indonesia di bawah kepelatihan Sinteyong memang tengah menjalankan program naturalisasi pemain keturunan di Eropa dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan dalam kejuaraan Piala Asia 2023 lalu, Sinteyong memboyong 7 pemain naturalisasi yang mayoritas masih berkarir di Eropa. Ketujuh pemain ini juga sudah melakukan debut bersama timnas Indonesia seperti McLeod, Jordi Amat, Sandy Wallace, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Shani Patinama. Tidak hanya itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa dirinya masih menunggu proses naturalisasi terhadap pemain keturunan lainnya yang berkompetisi di Eropa. Di antara pemain-pemain ini ada 2 posisi penjaga gawang yang berpeluang dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, yakni Martin Paes dan Cyrus Margono. Martin Paes bahkan sudah mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Dan meski demikian, ada 1 penjaga gawang di Eropa lainnya yang baru-baru ini menunjukkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Pemain itu adalah Daniel Klein yang punya keturunan Jerman dan saat ini menjalani masa peminjaman bersama FC Sandhausen di kontestan Bundesliga Augsburg. Dan menurut jurnalis Ahmad Reza, Daniel Klein melalui sang agen yakni Fardi Bahdim dikabarkan sudah menghubungi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Dan sebagaimana diketahui, Daniel Klein pernah membela timnas Jerman kelompok usia U15, U16, U17, U18 sampai U19 sehingga pengalaman ini sudah cukup berharga jika dia dinaturalisasi timnas Indonesia. Tapi meski begitu, Daniel belum memastikan kapan proses naturalisasi dirinya menjadi WNI itu bisa terrealisasi. Posisi penjaga gawang utama timnas Indonesia memang saat ini diisi oleh Hernando Ari dan PSSI kabarnya bakal menambah pemain naturalisasi di sektor penjaga gawang seperti Martin Paes dan ya mungkin saja Cyrus Margono.